Sumpah Pemuda itu 1928 pemuda bersumpah, kami putra putri Indonesia mengaku berbangsa satu, mengaku berbahasa satu, mengaku bertanah air satu. Itu sumpah dari para pemuda di 1928. Hanya ada 3 sumpah, tidak ada sumpah keempat yang berbunyi, kami putra putri Indonesia mengaku berkeluarga satu. Ada sumpah itu. 1928 ke 2023, 95 tahun kemudian, ada seorang pemuda memimpin sebuah partai. Dalam 2 hari dia jadi pemimpin partai. Pemuda ini menelpon suami dari tantenya untuk meminta kakaknya dijadikan calon wakil presiden atas perintah bapaknya. Anda bayangkan 1928 pemuda mendeklarasikan keinginannya untuk memelihara bangsa. Pemuda yang ini disuruh bapaknya untuk memelihara keluarganya. Jauh sekali jarak ideal kita dengan apa yang pernah disumpahkan 95 tahun lalu. Nah, sumpah ini yang membuat kita percaya bahwa kepemimpinan Indonesia ke depan ada di tangan pemuda, ada di tangan anak muda. Dan itu bahkan yang dijanjikan oleh Presiden Jokowi. Akan ada bonus demografi 2030-2045, kalian anak muda akan dapat bonus demografi. Itu pendapatan kalian akan meningkat. Ternyata yang dimaksud dengan anak muda oleh Pak Jokowi adalah hanya 2 orang, yaitu putra-putrinya, putra-putranya. Cuma 2 orang yang dipersiapkan untuk dapat bonus demografi. Selebihnya kemana? Apa yang mesti kita terangkan tentang keadilan sosial? Kalau kita periksa data hari ini yang diterangkan tadi oleh Pak Said Didu, ada utang 16.000 triliun. Dan kalau utang itu dibagi habis pada anak muda Indonesia, maka setiap anak muda Indonesia berutang 40 juta. Dia harus bayar utang pemerintah Jokowi 40 juta. Bukan saja anak muda, per bayi. Setiap bayi yang lahir hari ini, dia akan dibebani hutang 40 sampai 50 juta. Kata Sri Mulyani tadi di video, kami akan bayar hutang itu. Kata kami di situ, siapa? Bayi-bayi yang lagi dikandung oleh rahim perempuan Indonesia. Dia akan bayar. Apalagi kalau kita hitung bayi-bayi ini dalam keadaan kesusahan ekonomi hari ini, 1 dari 4 bayi yang lahir di Indonesia pasti mengalami stunting, kekurangan nutrisi. Dan kita tahu dalam ilmu kesehatan, bayi yang kekurangan nutrisi, stunting, otaknya akan defisit 20-25%. Jadi coba kita bikin proyeksi bahwa kata Pak Jokowi, kalian akan jadi generasi emas dengan pendapatan 10 kali lipat dari sekarang. Sekarang kita survei rahim perempuan Indonesia yang sedang mengandung bayi, berbahagia enggak? Calon ibu itu pasti berbahagia karena mereka berpikir ada generasi yang akan melanjutkan janji pemuda di 1928. Ibu-ibu tersenyum ketika hamil. Setelah survei 100% ibu hamil dalam tahun ini, proyeksinya akan ada kira-kira 300-400 ribu bayi lahir di Indonesia. Ada 300-400 ribu
bayi akan lahir. Artinya ada segitu banyak senyum ibu-ibu, mak-mak. Karena ada harapan bahwa dari rahimnya akan tumbuh generasi untuk memuliakan Sumpah Pemuda. Hasil survei begitu. Tapi coba survei bayi yang ada di dalam kandungan. Hai bayi, mau nggak kamu lahir? Kalau setelah lahir, mesti fair kita katakan, bayi mau nggak kamu lahir? Kalau setelah lahir, kamu potensi untuk kehilangan kecerdasan 25%. Karena tidak ada nutrisi. Mau nggak kamu lahir bayi? Kalau begitu kamu lahir, akan dibebani hutang 40-50 juta. Taruhan sama saya, si bayi bilang, mending saya tetap di rahim ibu. Itu yang kita sebut ketidakadilan. Sebuah keluarga bermimpi akan terus menguasai sumber daya ekonomi. Oleh karena itu, kekuasaan harus terus ada dalam keluarga itu. Satu keluarga bermimpi semacam itu dan mengusahakan mimpi itu terwujud di 2024. Sementara setiap malam di negeri kita ada 9,8 juta manusia yang tidur dengan perut kelaparan. Itu data ekonomi dunia. Indonesia itu orang laparnya paling banyak di Asia. Jadi kita membayangkan, apakah janji bonus demografi itu akan berlaku di tahun Indonesia Mas? Nggak mungkin terjadi. Janji Presiden Jokowi pasti gagal. Karena untuk tiba di 2045, nutrisi harus bagus. Karena ada persaingan intelektual, akan ada persaingan kecerdasan. Bonus demografi itu artinya jumlah IQ di Indonesia harus melampaui jumlah IQ di Vietnam, Singapura, Thailand. Baru ada bonus ke kita. Bayangkan misalnya 2045 jumlah stunting kita, hasil dari stunting hari ini menghasilkan generasi dengan IQ 78. Per hari ini IQ nasional kita cuma 78, sedikit di atas simpanse itu. Itu datanya itu. Singapura 115, Vietnam 105. Jadi tidak mungkin bangsa ini bersaing di dalam sumber daya kalau dari sekarang kita hitung kemampuan kita untuk berkompetisi secara akademis, secara intelektual, kalah dengan Singapura, kalah dengan Vietnam. Jadi semua hal yang diucapkan oleh Presiden Jokowi itu hoax. Dan ini benar berdasarkan basis analisis tadi. Kalian generasi muda akan punya pendapatan 10 kali lipat. Benar, 10 kali lipat. Kalau Vietnam cuma 2 kali lipat. Kalau Thailand minus 2. Kalau Singapura minus 20. Tapi bagaimana kalau Singapura 30 kali lipat? Tetap kita miskin. Kan itu namanya perbandingan. Jadi begitu banyak headline yang menipu kita. Itu yang kita bongkar hari ini. Jadi sekali lagi, kita ada di sini untuk menghidupkan kembali harapan. Apa yang mesti dilakukan? Apakah dinasti yang sedang dibangun oleh Pak Jokowi mampu untuk menyerap pikiran-pikiran anak muda di seluruh dunia? Mereka yang belajar di luar negeri. Kita ingin lihat ada perubahan yang betul-betul fundamental. Kira-kira 2-3 bulan lalu saya bertemu dengan banyak anak muda di Eropa yang lagi belajar dan dapat beasiswa dari negara. Mereka mengatakan, Pak Rocky, bagaimana kalau kami nggak pulang ke Indonesia? Saya tanya kenapa? Ada dilema. Kami diberi beasiswa oleh Presiden Jokowi. Karena itu kami mesti pulang. Kalau kami nggak pulang, kami malu. Tapi kalau kami pulang, kami harus kembali menjadi bawahan dari para pejabat yang menyuruh kami markup. Dilema itu ada pada anak-anak muda ini. Lulus PhD, pulang, masuk ke dinas-dinas kantor pemerintahan dan harus mengikuti cara berpikir menteri dirjen yang menyuruh mereka untuk menyulap angka-angka anggaran. Itu yang seringkali nggak ada di koran yang mau kita
bahasa ini. Tapi mereka juga merasa malu kalau nggak pulang karena dapat beasiswa dari pemerintah. Saya terangkan bahwa beasiswa Anda bukan dari pemerintah, tapi dari semua orang Indonesia yang bayar pajak. Memang namanya beasiswa pemerintah, tapi bahkan pemerintah kita yang gaji. Jadi itu dasarnya untuk menyadarkan publik, anak muda, bahwa mereka harus beri kritik pada kekuasaan. Itu dasarnya begitu. Jadi kalau kita kembali pada tema hari ini, apa yang adil kalau semua beban pemerintah hari ini harus diambil alih oleh generasi yang akan datang? Nggak ada keadilan di situ. Apa yang adil kalau harapan tentang Indonesia ke depan itu dibatalkan oleh keputusan Mahkamah Konstitusi bahwa hanya boleh satu anak muda dan dia sudah dipilih untuk mewakili pikiran masa depan tanpa ada kompetisi. Jadi ini yang menyebabkan ada kemarahan besar di tanah air yang memungkinkan kita memulai satu upaya untuk memberi pengetahuan bahwa masa depan itu harus dibatalkan karena politik dinasti makin lama makin sempurna. Tadinya Pak Jokowi cuma ingin 3 periode, oke, batal. Tadinya Pak Jokowi cuma ingin kalau tidak bisa 3 periode, paling nggak perpanjang kekuasaannya 2 tahun, batal juga. Tapi dia nggak tobat. Dia ingin supaya kekuasaan itu turun menurun, maka anaknya dipaksa menjadi wakil presiden. Lebih konyol lagi, ketua-ketua partai senyum menerima fakta dungu itu. Jadi Anda bayangkan bagaimana mental kita ketika kita berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan, berupaya untuk berdebat di forum internasional dengan kapasitas penuh diplomat kita di awal kemerdekaan, dan ketika kita udah merdeka, kita justru tunduk pada seorang feodal. Miris betul keadaan kita. Jadi ini pentingnya buat saya untuk memulai satu percakapan hari ini dan pastikan bahwa tidak boleh keadaan ini dilanjutkan. Nah, itu yang sedang kita lakukan di Jakarta. Kita ingin minta Profesor Jimli Asidik untuk memulai pemeriksaan terhadap terhadap Mahkamah Konstitusi. Itu juga yang disebutkan oleh Denny Indrayana tadi. Jadi tentu teman-teman ingin tahu apa sebetulnya nasib bangsa ini. Apa yang akan terjadi kalau keputusan Mahkamah Konstitusi dibatalkan oleh Jimli Asidik yang diminta menjadi semacam sidang untuk menyidang perkara itu. Nah, kita ingin agar supaya ada teguran resmi dari dewan yang dibentuk untuk menguji kejujuran Mahkamah Konstitusi. Tapi kita ingin lebih dari itu, yaitu ada teguran terhadap presiden, karena presiden yang menghendaki itu. Jadi masih terbuka peluang untuk mengembalikan spirit reformasi melalui kasus Mahkamah Konstitusi. Ini kasus yang serius, yang diolok-olok di seluruh dunia. Majalah Times, Guardian, segala macam jurnalis internasional menganggap bahwa Indonesia udah gagal berdemokrasi. Tapi kita di sini masih ingin menghidupkan satu harapan. So hanya dengan itu kita bisa berkumpul kembali dan mengatakan Indonesia bisa kita temukan kembali. Mungkin di daerah-daerah nggak ada lagi semacam harapan. Karena kalau kita lihat dari hari ini, jumlah pemilih 2024, 80% adalah lulus kelas 7. Artinya nggak lulus SMP. Mereka inilah yang siap menunggu BLT, siap menunggu amplop di TPS. Itu faktanya. Pemilih kita mayoritas tidak lulus SMP. Jadi pemerintah sengaja memelihara kemiskinan supaya mudah disogok. Itu logikanya. Kita di sini terpelajar, mampu berargumentasi. Tetapi seorang emak-emak yang lagi hamil di Padang Sidempuan bertemu dengan saya, dia bilang, Pak Rocky itu ngomong tentang jangan money politics.
buat kami, saya sebagai ibu, Rp50.000 harga secangkir kopi di Plaza Senayan. Bagi ibu-ibu di Padang Sidempuan itu sama dengan harga susu anaknya selama seminggu. Itu sangat real. Jadi kita mau ulas ini supaya ada pengetahuan dari teman-teman untuk ikut mencerdaskan saudara-saudara kita yang ada di tanah air. Nah, kemungkinan itu masih bisa kita lakukan kalau ada kepastian bahwa kita mesti menghasilkan pemimpin baru, presiden baru yang tidak didikte oleh presiden lama. Itu yang kita perlukan. Jadi sekali lagi nanti kita akan diskusi. Saya kasih ini sebagai pandangan awal untuk memperlihatkan bahwa kerugian bangsa ini sudah didesain dari awal. Yaitu ketika Pak Jokowi menginginkan 3 periode gagal, menginginkan perpanjangan gagal, dan akhirnya dia berhasil, yaitu menyorongkan putranya untuk meneruskan dinasti. Pertanyaannya, kenapa dia berhasil menyorongkan itu? Karena tokoh-tokoh politik kita semuanya punya komorbid politik, takut kena sprindik. Jadi paradoks sekali, kita di sini bisa bercakap-cakap secara bebas, sementara pemimpin-pemimpin partai yang kita minta untuk menghidupkan demokrasi justru tunduk di depan seorang bocah. Itu sangat memalukan. Tapi sekali lagi saya percaya bahwa gerakan masyarakat sipil Indonesia sedang bergairah untuk menuntut kembali hak kedaulatan. Jadi teman-teman mungkin kadang-kala saya dengar sinisme dari teman-teman, mana mahasiswa, mana anak muda, mana LSM. Mereka juga bertanya, kalian di luar negeri ngapain? Nunggu revolusi Indonesia dan nyinyir terhadap anak-anak muda di situ. Jadi saya minta sekali lagi, ucapkan semangat pada mereka. Para mahasiswa setiap hari saya tahu rapat rutin, semua mahasiswa Indonesia itu berupaya untuk mencari satu momentum untuk demonstrasi besar-besaran. Jadi apapun yang kita lakukan di sini adalah ucapan pada mereka yang sedang berjuang untuk mempertahankan haknya, terutama anak-anak muda yang merasa dihina karena seorang anak muda entah dari mana tiba-tiba ada di depan media massa dan dibanggakan oleh kekuasaan. Jadi sekali lagi ini suara saya mulai parau nih. Saya senang bicara di sini dan terima kasih karena status saya sekarang adalah tersangka. Kalau saya pulang ke Jakarta mungkin bisa ditangkap ya di bandara. Tapi terima kasih. Saya bicara setelah kalian sholat, karena itu saya yakin kalian mendoakan saya. Setelah ada doa, maka saya akan semakin lega dan semakin nekat dan semakin tega untuk mengikuti